Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, pertama-tama kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini, semua hajat baik kita dikabulkan, rizki kita diberkahkan, dan kita semua dijauhkan dari segala musibah, bala, dan mara bahaya. Amin. Oh ya, tidak terasa, kisah tentang Satria Samudera, sang Raja Naga dari Teluk Laut Barat, telah memasuki buku keempat. Kami menyarankan bagi yang baru bergabung, untuk mendengarkan cerita dari buku pertama. Sebab, para tokoh utama dalam cerita ini, memiliki latar belakang cerita tersendiri, dan tak jarang ceritanya saling terkait. Kemudian, kami mengharapkan dukungan dari pendengar sekalian, untuk mensubscribe channel sederhana ini, dan jangan lupa, promosikan pula pada teman-teman. Jika jumlah subscriber semakin banyak, maka kami tentu akan makin semangat. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan. Satria Samudera. Buku 4, Perkawinan Setan. Bab 1. Awan putih berarak di langit yang biru, mereka bergerak perlahan, seiring dengan tiupan angin yang menerpa. Siang ini, cuaca sangat cerah. Matahari bersinar dengan gagah, tanpa ada awan mendung yang menghalangi. Pada saat ini, dua kuda terlihat berlari kencang, menyusuri jalanan yang cukup lebar, meninggalkan kepulan debu di belakang. Orang yang di sebelah kanan adalah seorang pemuda tampan dengan rambut panjang, berbaju biru, dan sebilah pedang di punggung. Siapa lagi kalau bukan Satria? Adapun orang yang di sebelah kiri, juga seorang pemuda tampan, dia adalah Baskara, salah satu senopati muda Lodaya. Saudara Satria, apakah kamu sudah yakin dengan keputusan ini? Kita hanya berdua saja menuju ke Sulihmati. Bukankah ini sangat berisiko? Tanya Baskara dengan suara agak keras. Satria menoleh sekilas dan balik bertanya, Baskara, apa ada yang kau khawatirkan? Baskara tersenyum kecut, Satria, kau adalah duta besar resmi dari Lodaya, tapi menuju ke negeri orang tanpa pasukan, tanpa bawaan, tanpa umbul-umbul kerajaan. Apakah pihak lain akan percaya? Alis mata Satria sedikit terangkat, Baskara, apakah kau kira ucapan Ibu Suri serius? Dia tak mengutus kita sebagai duta besar dan sebagainya. Baskara terkejut, apa maksudmu tidak serius? Kalau bukan sebagai duta besar, bagaimana dengan misi kita untuk negosiasi masalah tambang? Satria menyeringai, negosiasi apa? Kita tidak mungkin membawa pasukan militer ke sana. Untuk berdiskusi dengan pihak Sulihmati juga percuma. Apa mungkin selama 10 tahun ini mereka betul diam saja melihat tambang itu dikuasai bandit? Karena mereka tak menindak para bandit, artinya mereka mendapat keuntungan dari tambang itu, kan? Dengan kata lain, kita hanya perlu menyabotase tambang itu, lalu jika pihak Sulihmati menyampaikan protes, Ibu Suri bisa menutup mata, pura-pura tak tahu apa-apa. Mendengar itu, Baskara hampir tersedak. Bagaimana bisa begini? Bukankah ini menyalahi aturan hubungan antar negara? Lalu, bagaimana cara kita menyabotase tambang itu? Tanya Baskara lagi. Satria mengangkat bahu, aku belum punya rencana. Yang jelas, untuk langkah awal, mari kita lihat-lihat dulu. Setelah kembali mengobrol sebentar, kedua orang ini kemudian menggebah kuda, dan meneruskan perjalanan. Seiring perjalanan waktu, bayangan keduanya terus menjauh meninggalkan kota raja, menuju ke arah utara. Tak terasa, hari sudah menjelang malam. Matahari senja memancarkan sinar kuning jingga, menyiratkan aura teduh dan nuansa temaram. Satria dan Baskara melambatkan laju kuda, agar berjalan perlahan, sambil memperhatikan keadaan di sekitar. Pada saat ini, mereka tiba di sebuah dataran rumput yang luas, dengan pepohonan rindang, yang tumbuh tak beraturan di sana-sini. Baskara mengeluarkan sebuah lembaran dari balik bajunya. Ia membuka lembaran itu, memperhatikannya dengan baik, lalu memandang sekeliling sambil berkata, kalau merujuk pada peta militer, di dekat sini seharusnya ada aliran sungai. Satria bertanya, apakah kau belum pernah pergi ke Sulihmati sebelumnya? Baskara menjawab, pernah sekali. Tapi aku tak melewati rute ini. Pada saat itu, aku mengikuti paman bersafari politik. Dari kerajaan Lodaya, kami bergerak ke kerajaan Tambak Wulan di barat, lalu Sulihmati di utara, dan terakhir kerajaan Raeksa di tenggara. Satria menjulurkan tangan, coba kulihat petamu. Baskara memberikan peta itu pada Satria.
Tanpa membuang waktu, Satria memperhatikan peta itu baik-baik, lalu bergumam, kalau membandingkan dengan peta, harusnya di sini memang ada sungai. Tapi mengapa pada saat ini tak ada sungai apapun di sini? Apakah peta militer kita yang sudah ketinggalan zaman? Satria melipat peta itu dan memejamkan mata untuk menajamkan telinganya. Setelah beberapa saat, samar-samar, ia seperti mendengar sesuatu. Kurasa, aku mendengar aliran air dari sebelah sana. Satria menunjuk ke arah kanan. Baskara memperhatikan arah yang ditunjuk oleh Satria. Ia memfokuskan pendengaran, namun tak mendengar apa-apa. Aku tak mendengar apapun. Apa kau yakin mendengar sesuatu? Tanya Baskara memastikan. Satria mengangguk. Aku yakin. Ikuti aku, ujar sang pemuda sambil menggebrak kuda. Hewan cerdas itu meringkik sekali, lalu dengan cepat berlari sesuai arah yang dikehendaki oleh penunggangnya. Melihat punggung Satria semakin menjauh, Baskara juga menggebah kuda dan menyusul. Sekitar satu pembakaran dupa kemudian, keduanya sampai di sebuah hutan yang lebat. Di bagian terluar hutan, terdapat satu aliran sungai yang cukup deras, dengan lebar mencapai sekitar 5 tombak. Kedua orang ini memilih tempat istirahat di bawah sebatang pohon beringin yang besar, dan menambatkan kuda tak jauh dari sana. Luar biasa. Kau bisa mendengar aliran sungai dari jarak sejauh itu. Saudara Satria, kau memang penuh kejutan. Puji Baskara tulus. Satria mengibaskan tangan. Pujianmu berlebihan. Aku dibesarkan di pinggir laut. Suara bising ombak yang menerpa pantai, burung camar yang berteriak menunggu ikan, dan angin laut yang berhembus kencang, semua itu membuat kita sebagai manusia harus berbicara dengan suara keras. Jika tidak, maka suara kita tak akan terdengar, kan? Masalahnya, guruku itu kalau bicara nada suaranya biasa saja. Terkadang, dia bicara dari jarak 5 tombak, juga dengan suara rendah. Dia akan memarahi dan memukul jika aku tak mendengar perkataannya. Hal ini membuatku harus berlatih terus menajamkan telinga. Jika tidak, habislah aku dihukumnya. Tapi aku akhirnya menyadari, bahwa hal itu juga bagian dari metode pelatihan guru. B. Haskara mengangguk dan menimpali, memang benar, setiap guru punya cara tersendiri dalam mengajar muridnya. Terkadang, guru terlalu malas untuk menjelaskannya dalam bentuk kata-kata, dan lebih memilih metode praktek nyata. Satria tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Baiklah, aku akan memeriksa daerah seberang. Jika ada hewan yang bisa kita makan, akan kutangkap sekalian. Baskara setuju, kalau begitu, aku yang akan menyiapkan apinya. Satria mengangguk, dan ia langsung berkelebat, menyeberangi sungai dalam satu lompatan. Kira-kira satu pembakaran dupa kemudian, Satria telah kembali. Ia terlihat membawa 4 ekor burung puyuh yang gemuk. Malam ini kita akan makan puyuh bakar yang lezat, ujar pemuda itu sambil tersenyum bahagia. Baskara mengangguk, benar, kalau begitu mari kita eksekusi sekarang juga. Tanpa banyak bicara lagi, kedua orang ini segera bekerja sama mengurusi puyuh-puyuh tersebut. Walhasil, dalam waktu singkat, aroma puyuh bakar yang sedap segera tersebar. Kulihat tadi kau seperti sedang mengerjakan sesuatu, kata Satria sambil mengunyah daging puyuh terakhir yang menjadi jatahnya. Baskara mengangguk, benar, tadi aku sedang menulis beberapa catatan untuk memperbarui peta militer kita. Kau ingat, peta milik kita ini sepertinya kurang akurat. Jarak antara sungai di peta dengan kenyataannya ternyata jauh berbeda. Dengan catatan pembaruan ini, kita bisa memperbaiki kesalahan, dan akan sangat bermanfaat di masa depan. Mendengar jawaban ini, Satria tertegun. Lalu setelah terdiam sesaat, pemuda dari Teluk Laut Barat itu berkata, kau sepertinya sangat berdedikasi pada kepentingan negara. Aku sungguh beruntung bisa mengenalmu. Baskara melambaikan tangan, ini bukan apa-apa. Aku hanya mencoba menjadi orang yang bermanfaat. Lagi pula, di balik setiap pengetahuan yang kita miliki, ada amanah untuk menyebarkan manfaatnya kepada yang lain. Bukankah pengetahuan yang sekarang kita miliki adalah penemuan generasi sebelum kita? Semangat untuk membagikan pengetahuan harus selalu ada. Hanya dengan cara itulah kita dapat memastikan keberlangsungan hidup ras manusia. Alis Satria agak terangkat mendengar ucapan terakhir Baskara. Dalam pandangan Satria, Baskara memiliki sudut pandang yang unik. Pola pikirnya lebih seperti seorang petapa atau cendekiawan, daripada perwira militer.
Kau tak berniat untuk meneruskan posisi pamanmu di pemerintahan? Tanya Satria lagi. Baskara menggeleng, aku kurang tertarik dengan politik dan kekuasaan. Satria mengangguk dan memberikan beberapa pandangan balasan. Keduanya terus mengobrol hingga beberapa lama. Begitu malam semakin kelam, keduanya memutuskan untuk beristirahat. Sebab perjalanan masih sangat jauh. Roda waktu terus berputar, hari berganti, dan malam berlalu. Tak terasa, sudah 6 hari perjalanan yang ditempuh oleh Satria dan Baskara. Keduanya telah melewati ribuan mil jarak, melalui berbagai padang rumput, lembah, hutan belukar, dan kampung-kampung kecil. Semakin ke utara, jarak antara kampung yang satu dengan yang lain juga semakin jauh. Setidaknya, dalam 2 hari terakhir, keduanya belum menemukan satu kampung pun. Baskara menghentikan kuda dan kembali memeriksa peta. Ini adalah batas terluar dari catatan dalam peta kita. Setelah garis ini, tak ada petunjuk apapun. Satria yang berada di samping mengangguk. Kau benar, menurut peta ini, tak ada apapun di sebelah sana. Tapi faktanya, aku melihat seperti ada jalan setapak di situ. Ujar Satria seraya menunjuk ke jalan setapak yang tersembunyi di balik 2 bukit. Baskara mengangguk, benar, karena kita berada di ketinggian, meski tersembunyi, kita dapat melihat lengkungan jalan setapak itu. Tapi kalau kita berjalan dari arah barat sana, kurasa jalan yang berkelok itu tak akan kelihatan. Bagaimana sekarang? Tanya Baskara sambil menatap Satria. Satria menjawab, mari kita ikuti jalan itu. Lagi pula, kedua kuda ini perlu diistirahatkan. Kalau begitu, mari kita ke sana, ujar Baskara setuju. Keduanya kemudian mengarahkan kuda menuju ke jalan tersembunyi tadi. Dalam waktu singkat, keduanya telah sampai. Ah, kukira tadi jalan ini berada di tempat mendatar. Siapa sangka malah di atas pebukitan. Baskara menarik napas panjang. Satria mengangguk, ya, karena tadi kita berada di tempat yang lebih tinggi, maka jalan itu terlihat ada di bawah. Namun setelah sampai di sini, kurasa satu-satunya jalur masuk adalah dengan memanjati dinding bukit. Kuda kita jelas tak mampu melakukannya. Baskara mengangguk, sepertinya kita harus meninggalkan kedua hewan ini di sini. Ayo kita cari tempat untuk menyimpan kuda. Satria dan Baskara segera berkeliling. Setelah menjelajah area sekitar selama setengah pembakaran dupa, keduanya akhirnya menemukan tempat yang sesuai. Itu adalah sebuah goa tersembunyi. Mulut goanya rendah dan tertutup ilalang lebat, namun setelah masuk, ternyata bagian dalamnya cukup lebar. Tak hanya itu, dari dinding kanan terdapat sebuah lubang yang mengalirkan air. Sebuah anak sungai kecil terbentuk di sini. Di sekitar anak sungai kecil itu tumbuh berbagai tanaman hijau. Begitu subur dan tak beraturan. Satria mengangguk puas, ini tempat yang sempurna. Pintu masuk goa tersembunyi, dan kuda kita tak perlu khawatir kekurangan air dan makanan. Baskara juga setuju, dan keduanya segera menambatkan kuda, lalu dengan cepat keluar dari goa. Tak lupa, mereka juga menutupi jejak, sehingga jika hanya dilihat sekilas, tak akan ada yang menyangka bahwa di sini ada sebuah goa. Setelah urusan kuda itu selesai, Satria dan Baskara berkelebat. Mereka tiba dengan cepat di tempat tadi memantau, lalu dengan enteng keduanya melompat, sambil memijak batuan dinding bukit yang terjal. Hanya dalam hitungan 5 lompatan saja, keduanya telah mendarat dengan mulus di jalan setapak di atas 2 bukit. Sekarang arah mana yang harus kita tuju? Gumam Satria sambil memandang sekeliling. Baskara melihat ke arah langit beberapa kali. Tak lama kemudian, ia berjongkok, meraba-raba tanah, dan berjalan ke arah kondongnya matahari. Setelah beberapa langkah, Baskara menghadap ke arah Satria dan berkata, "Kita ke arah sana," ujarnya sambil menuju ke arah yang berlawanan dengan matahari. Satria mengangkat bahu dan mengikuti Baskara. Dalam hati, Satria memilih untuk mempercayai insting Baskara. Toh, Baskara memang lebih sering melakukan perjalanan seperti ini, kan? Kalau ternyata salah, mereka tinggal kembali ke tempat ini. Setelah berjalan sekitar 2 pembakaran dupa, Satria dan Baskara sama-sama menghentikan langkah. "Sepertinya arah yang kau tuju sangat tepat. Aku penasaran, bagaimana caramu melakukannya," ujar Satria sambil menepuk pundak Baskara. Baskara menjawab dengan ringan,
anggap saja itu hanya firasat. Keduanya kemudian tertawa dan bergegas menuju ke depan. Di sana, di ujung jalan, terdapat sebuah gapura yang terbuat dari susunan batu bata merah. Di sekitar gapura itu ada pagar dengan material sama, yang memanjang mengelilingi sebuah wilayah. Meski jaraknya masih sekitar 100 tombak lagi, Satria dan Baskara adalah orang-orang terlatih. Bagi keduanya, jarak seperti ini bukan apa-apa. Itulah kenapa, dalam waktu yang singkat, keduanya telah tiba di depan gapura. Satria berdiri memandangi gapura batu bata merah ini. Entah kenapa, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Tak lama kemudian, angin semilir berhembus, membuat bulu kuduk Satria merinding sesaat. Hal ini mau tak mau membuat kening sang pemuda mengernyit. Dan secara refleks, aura waspadanya meningkat. "Hei, ada apa?" tanya Baskara melihat tampang tegang Satria. Satria baru hendak menjawab saat perutnya tiba-tiba mengeluarkan bunyi. Mendengar suara perut yang keroncongan itu, Baskara tertawa. "Sialan, kukira ada apa?" Siapa sangka tampang saudara Satria tegang karena kelaparan. Baskara menarik napas panjang, udara di sini segar sekali. Memang beda hawa pegunungan dengan kota. Ayo masuk, aku yakin di dalam ada kedai yang sedap. Melihat sikap Baskara, Satria memasang wajah malu lalu berkata dengan sopan, "Baskara, karena kau sudah berniat mentraktirku makan, maka sebagai atasanmu, aku harus memberimu muka. Kau tak perlu sungkan, aku akan memesan semua menu yang ada untuk memuaskan rasa laparku." Usai berkata, Satria mengambil langkah lebar-lebar, dan masuk ke dalam kampung dengan penuh semangat. Dalam waktu singkat, ia sudah 50 langkah di depan. Melihat kejadian ini, wajah Baskara menjadi sangat jelek. Ia berlari untuk mengejar Satria sambil memaki, "Hei, kurang ajar. Siapa yang bilang akan mentraktirmu? Jangan menyimpulkan sembarangan." Matahari sudah sangat terik saat Satria dan Baskara sampai ke pusat kampung. Ternyata, jarak dari gapura ke pusat kampung cukup jauh. Satria dan Baskara harus berjalan selama hampir 2 pembakaran dupa untuk mencapai titik ini. Anehnya, selama perjalanan, saat keduanya berpapasan dengan penduduk kampung, orang-orang itu akan menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti. Dan setiap kali keduanya mau bertanya, orang-orang kampung ini memilih untuk menghindar, dan berjalan cepat menjauh. "Lihat, kurasa itu kedai," ujar Satria dengan semangat. Tanpa mempedulikan Baskara, pemuda berbaju biru itu berjalan cepat, dan dalam sekejap sudah duduk di dalam kedai. Melihat ada pelanggan yang datang, seorang pria berumur 50-an segera mendekat. "Raden, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yanto, kepala pelayan di sini. Apakah Raden mau makan dan minum sesuatu?" Satria menjawab dengan tersenyum, "Paman Yanto, hidangan apa yang paling mantap di sini? Tolong sediakan 4 porsi." Pria bernama Yanto ini menatap Satria dengan cepat. Meski hanya sekilas, tapi pandangan Yanto terbilang menyeluruh. Melihat penampilan Satria yang biasa saja, semburat keraguan terpancar di matanya. Merasa bahwa dirinya diremehkan orang, Satria segera menunjuk pada Baskara yang baru tiba. "Paman Yanto, tenang saja, nanti yang bayar adalah kawanku ini. Kebetulan, dia anak orang kaya." Melihat Baskara ini, pandangan Yanto langsung berbinar-binar. Memang, kalau dari segi wajah, Satria lebih tampan. Tapi aura Baskara jelas menunjukkan bahwa dia dari keluarga berada. Berbeda dengan Satria yang kalau tak betul-betul diperhatikan, sekilas auranya mirip dengan seorang gelandangan. Baik, harap Raden berdua menunggu sebentar." Tanpa banyak membuang waktu, Yanto bergegas ke belakang. Barulah pada saat ini Satria memperhatikan, bahwa ternyata Yanto berjalan dengan terpincang-pincang. Satria dan Baskara menunggu makanan sambil menikmati buah-buahan di atas meja. Sambil mengunyah, Satria memperhatikan keadaan di sekeliling. Kedai ini ternyata cukup ramai. Paling tidak, meski waktu makan siang sudah lewat, ada saja orang yang mampir untuk makan. Hanya saja, ada satu hal yang mengganggu pikiran Satria. Hampir semua orang yang datang memiliki kekurangan atau cacat pada tubuh mereka. Ada yang tangannya buntung sebelah, ada yang kakinya bengkok, ada yang kepalanya besar secara tak wajar, dan bahkan ada pula beberapa yang bertubuh gempal namun sangat pendek.
Memang, keadaan-keadaan seperti ini dapat ditemukan di mana saja. Satria percaya bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta itu maha adil dan maha pengasih terhadap makhluknya. Dia terkadang menciptakan manusia dengan berbagai kekurangan itu sebagai ujian, baik bagi orang yang bersangkutan, maupun bagi mereka yang ada di sekitarnya. Namun, melihat banyak orang-orang seperti ini yang berkumpul dalam satu wilayah, membuat benak Satria jadi agak bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa keadaan mereka seperti ini? Pikiran yang menggelayut di benak Satria mendadak buyar saat ia mendengar satu teriakan. Dengan cepat, sang pemuda berkelebat, menyusul ke sumber suara. Di luar kedai, tepatnya di seberang jalan, dengan jarak sekitar 50 tombak, Satria menemukan pangkal permasalahannya. Apa yang dilihat ini membuat Satria berdiri dan mesem-mesem menahan geli. Bagaimana tidak, ia melihat ada seorang gadis yang terperosok ke dalam selokan. Di depan sang gadis terdapat seekor sapi gemuk yang kaki belakangnya juga terperosok. Namun sial bagi sang gadis, sebab pantat sapi itu tepat menghadap ke wajahnya. "Gadis baik, apakah kau tak apa?" tanya Satria seraya berjongkok. Meski nada sang pemuda serius, tapi bibirnya hampir tak dapat menahan senyum. Sang gadis yang berbaju merah ini menatap Satria dengan terkejut. Wajahnya jelas terlihat malu. Namun sesaat kemudian, ia berkata dengan suara parau, "Bisakah saudara menolongku? Aku sudah tak tahan, pantat sapi ini bau sekali." Mendengar kalimat ini, tawa Satria meledak. Baiklah, aku akan segera menarik sapi ini. Tapi jujur saja, kalimat pantat bau itu harusnya tak usah kau ucapkan. Hanya sekali lihat, aku sudah tahu apa yang kau rasakan. Hahaha. Satria segera menarik sapi itu. Cukup dengan sekali hentakan, sapi yang terperosok itu sudah bisa dikeluarkan. Setelah sapi itu berhasil dikeluarkan, gadis berbaju merah ini segera naik, dan keluar pula dari selokan. Sesampainya di atas, ia membersihkan sebagian lumpur yang menempel di bagian bawah bajunya sebisa mungkin. Namun, saat menyadari bahwa kotoran ini takkan bisa dibersihkan hanya dengan cara begini, gadis ini sontak memasang wajah murung. "Nona, kurasa, hanya dengan mandi atau pergi ke sungai, barulah kotoran lumpur itu bisa kau bersihkan," ujar Satria dengan ekspresi serius. Gadis berbaju merah ini seakan tersadar akan sesuatu. Ia buru-buru menoleh pada Satria dan berkata dengan sedikit menundukkan kepala, "Puspa berterima kasih atas bantuan saudara." Satria mengibaskan tangan, "Nona Puspa tak perlu sungkan. Hal kecil ini tak layak untuk disebut bantuan." "Oh ya, namaku Satria. Kalau boleh tahu, mengapa bisa terperosok di selokan dan hampir terhantam pantat sapi seperti tadi? Apakah ada yang mengerjaimu?" Puspa menggeleng, "Tidak ada yang mengerjaiku. Aku hanya ingin membawa sapi ini ke pasar hewan untuk dijual." Siapa sangka, di tengah jalan, ia melihat rumput milik seorang pedagang pakan, dan mulai berlari mengejarnya. "Aku akhirnya terseret-seret, dan baru berhenti setelah kami berdua terperosok ke dalam selokan." Untuk adegan selanjutnya, saudara Satria sudah melihatnya sendiri. Satria mengangguk, musibah memang tak ada yang tahu. Dia bisa terjadi kapan saja, dan di mana saja. Terkadang, meskipun sudah berhati-hati, jika sudah takdirnya, musibah akan tiba juga. Untungnya, Nona Puspa sepertinya tidak menderita cedera yang serius, kan? Puspa dengan cepat menggeleng, "Aku tak apa. Hanya sedikit kelelahan dan kaget saja." Satria tersenyum mendengar hal ini. Pada saat keduanya tengah mengobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah yang berat dan cepat, dan diikuti dengan suara seseorang dengan nada khawatir, "Adik, kau tak apa? Kudengar tadi kau hampir terhantam sapi." Satria dan Puspa menoleh ke sumber suara. Pada saat ini, seorang pemuda yang kekar dan gagah, dengan rambut panjang sebahu, terlihat menghampiri. Pemuda ini segera memeriksa keadaan Puspa, dan setelah mengetahui bahwa gadis ini baik-baik saja, ekspresi lega tergambar di wajahnya. "Kak Gading, aku tak apa. Kakiku hanya terkilir sedikit, kurasa cukup diurut sendiri, tak lama lagi juga akan baikan." "Kakak tak perlu khawatir," jawab Puspa mantap. Pemuda yang ternyata bernama Gading itu mengangguk, dan membelai kepala Puspa dengan lembut. Kemudian, ia melirik ke arah Satria. Pada saat ini,
Tatapan Gading menjadi agak sinis, dan penuh kecurigaan. Melihat pemandangan ini, Puspa buru-buru berkata, "Kakak, jangan khawatir. Pemuda ini bernama Satria, dialah yang tadi menolongku. Kuharap kakak Gading tak." Gading mengangkat tangan untuk memutus ucapan Puspa. Ia berdiri memasang badan di depan sang gadis. Lalu, dengan ekspresi tajam, ia berkata kepada Satria, "Kisanak, aku tak mengenalmu. Kau pastilah orang luar. Kuperingatkan agar kau tak mencoba untuk mendekati adikku. Jika aku melihatmu berbuat demikian, jangan salahkan aku yang akan bertindak kejam." Usai berkata, Gading langsung membawa Puspa dan sapinya pergi begitu saja, meninggalkan Satria yang masih terbengong, tak mengerti apa yang telah terjadi. Bersambung.